Dalam peringatan Hari Batik Nasional tahun 2022, pemerintah Kota Pekalongan menggelar lomba membatik yang bertujuan untuk memperkenalkan batik kepada generasi muda. Lomba membatik ini menyasar dari berbagai tingkatan dari TK, SD, SMP, SMA hingga umum, berlangsung di halaman Museum Batik Pekalongan pada Selasa 4 Oktober 2022. Kegiatan tersebut juga dibuka secara langsung oleh Wali Kota Pekalongan, Haji Ahmad Afzan Arslan Junaid. Lomba membatik ini untuk semua tingkatan dari TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Di hari ini tanggal 4 Oktober adalah hari terakhir untuk tingkat SMA. Tujuan diadakannya berjenjang ini adalah pelestarian semua segmentasi terlibat dalam yang tingkatan anak kecil, remaja, hingga dewasa, ikut terlibat dalam melestarikan. Karena batik ini adalah salah satu warisan tak benda dari UNESCO. Untuk peralatan lomba membatik sudah dipersiapkan semuanya oleh Museum Batik, dari mulai canting, malam, kain, warna, dan semua tahapan. Motif batik yang diperlombakan adalah hasil dari kreasi para siswa yang mengikuti lomba dengan tema Batik Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala UPTD Museum Batik, Ahmad Asror. Hari ini kita mengtarget 35 siswa dari SMA Kota Pekalongan, SMA, SMA, dan SMK dan MA, dan jumlahnya alhamdulillah juga melebihi 39. Untuk tujuannya memang kita untuk tahun ini kita menyelenggarakan lomba membatik untuk semua tingkatan dari mulai TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Dan ini yang terakhir di hari batik ini tanggal 4 kita menyelenggarakan untuk yang tingkat SMA. Harapannya juga berjenjang ini berarti pelestarian semua segmentasi terlibat, tidak hanya dari anak kecil, yang menengah pun iya, sampai yang dewasa umum pun juga ikut terlibat dalam melestarikan. Karena museum salah satu fungsi dasarnya itu melestarikan warisan budaya. Lah yang di Museum Batik Kota Pekalongan ini koleksinya batik, jadi kita melestarikan batik agar tetap lestari dan sesuai dengan pengakuan dari UNESCO. Kemarin ini sistemnya nanti seperti apa Pak? Apa mereka membawa sendiri? Peralatan sudah kita sediakan semuanya, dari mulai kainnya, kemudian cantingnya, kompor, lint malam, dan semuanya, pewarnanya juga, dan prosesnya juga semua tahapan, dari mulai nyaplak, ngelowongi, miseni nanahi, kemudian nyolet warna, pencelupan, hingga pelorotan. Dan itu semua dilaksanakan dalam satu hari ini hingga nanti sore hari, meskipun tahapannya juga sama dengan waktu kemarin SMP maupun SD, akan tapi kita bedakan untuk perlakuan warnanya. Karena tingkatannya lebih tinggi dari SD SMP, warnanya juga kita kolaborasi lebih banyak dari yang SD SMP. Untuk motif yang dibuat ini terserah kreativitas mereka? Iya, karena kita upayanya agar mereka juga paham akan motif-motif lawas. Akan tapi juga kita ingin mengamankan kreasi mereka, sehingga dengan tema Batik Indonesia mereka bisa berkreasi motif apa yang akan ditampilkan dalam hasil karyanya. Untuk pemenangnya langsung diumumin hari ini? Kalau penjurian nanti sore jam 3 sore setelah selesai pengumuman, setelah itu langsung kita umumkan via sosial media. Karena peserta belum tentu semuanya selesai di jam 3, ada yang bahkan sebelumnya sudah selesai. Sementara itu, Wali Kota Aaf mengatakan ketika masyarakat Indonesia berkunjung keluar kota maupun luar provinsi, mereka sudah paham bahwa Kota Pekalongan telah dinobatkan sebagai Kota Batik Dunia. Jangan sampai masyarakat Kota Pekalongan sendiri tidak paham budaya batik yang menjadi ciri khas kotanya sendiri. Wali Kota Pekalongan juga berharap bahwa generasi muda, terutama kalangan pelajar, SMA, SMK, atau MA, di Kota Pekalongan bisa berperan dari penanganan limbah batik, pemasaran online atau digital marketing, dan sebagainya. Walaupun tidak terjun langsung sebagai pengrajin batik, mereka bisa memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada saat ini guna membantu pengembangan dan menjawab tantangan permasalahan keberlangsungan batik di Kota Pekalongan. Perkenalkan batik kepada terutama siswa-siswi mulai dari PAUD, TK, terus SD, SMP, dan sekarang SMA, setingkat SMA, MK, MA, dan SMK. Nah, ini mudah-mudahan paling tidak mereka walaupun nantinya
tidak menjadi pengusaha batik, tetapi mereka tahu batik itu seperti apa, proses itu seperti apa dan sebagainya. Karena sekarang kita berkunjung ke luar kota maupun luar provinsi, ini kita menyebut kota Pekalongan, mereka juga sudah tahu semua bahwa kota Pekalongan, oh kota batik ya kota batik. Nah jangan sampai kita sebagai warga kota Pekalongan tidak tahu batik. Ya harapannya ini kepada adik-adik yang saya sampaikan kepada adik-adik tingkat SMA dan SMK bahwa nanti mereka juga bisa berperan misalkan dari penanganan limbahnya nanti seperti apa, terus pemasaran digital marketingnya seperti apa, para pekerja paling enggak harapan kita sebagai generasi penerus mereka walaupun tidak terjun langsung di batik mungkin tapi bisa menggunakan teknologi, semuanya kan sekarang menggunakan teknologi termasuk digital marketing dan sebagainya. Mudah-mudahan lah semuanya bisa berperan, syukur-syukur mereka bisa menjadi penerus generasi batik, syukur-syukur mereka bisa ikut andil dalam permasalahan batik yang ada di Kota Pekalongan. Salah seorang peserta lomba membatik dari MA Ribatul Mut'alimin kelas 11, Syafa Alfiana mengaku senang dengan membatik dan menurutnya membatik bukanlah hal yang susah. Ia sudah belajar membatik sejak SMP. Ia juga menyampaikan pesan kepada para pemuda agar menjadikan budaya membatik ini sebuah budaya yang harus dilestarikan seluas-luasnya. Rafid Fajri, Batik TV, melaporkan.